Support Timnas. Ngomongin Timnas lagi. Pelatih Tim Nasional Indonesia Sintayong nampaknya harus bersabar lebih lama untuk bisa menggunakan jasa pemain penjaga gawang yang kita nanti-nantikan, Martin Paes. Hal ini disampaikan Pak Arya di dalam salah satu podcastnya, di mana seorang Martin Paes tidak bisa ditampilkan saat Indonesia melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September nanti. Hal ini dikarenakan oleh peraturan AFC, di mana untuk match pertama di kualifikasi Piala Dunia ini ya batas pendaftaran pemain tanggal 5 Agustus. Sedangkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan Martin Paes kemarin baru selesai sekitar tanggal 18 Agustus. Sehingga praktis pemain ini tidak bisa didaftarkan saat Indonesia melawan Arab Saudi di Arab Saudi nanti ya. Jadi itu yang membuat seorang Martin Paes belum bisa tampil atau debut bersama Tim Nasional Indonesia. Akan tetapi seorang Martin Paes nanti akan bisa tampil ya bersama Tim Nasional Indonesia saat Tim Nasional Indonesia menjadi tuan rumah menjamu Australia di GBK pada tanggal 10 September. Hal ini dikarenakan juga oleh peraturan FIFA yang mengatakan di match kedua dan match selanjutnya batas pendaftaran pemain adalah H-7 ya. Jadi dengan demikian sudah clear saya pikir, tapi euforia kita semuanya, termasuk kemarin di video sebelumnya saya mengatakan bahwa Martin Paes bisa bela Tim Nasional Indonesia, urusannya dengan berkaitan debatable kasus usia dan kewarganegaraan bersama Tim Nasional Belanda sudah clear ya. Kali ini ada kaitannya dengan rule of the game di kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi Martin Paes bisa tampil bersama Tim Nasional Indonesia pada tanggal 10 September. Terus kemudian juga dikonfirmasi oleh Pak Arya, proses pemain yang akan dinaturalisasi terus berjalan ya. Dan dikonfirmasi juga oleh Pak Arya bahwa prediksi, potensi, kemungkinan pemain itu akan datang jika Tim Nasional Indonesia melakukan FIFA Matchday ya. Dalam hal ini ya kalau kualifikasi Piala Dunia berlangsung ya, antara tanggal kualifikasinya kan tanggal 5 dan tanggal 10 ya, di antara itulah nanti pemain-pemain itu akan datang. Karena dengan adanya FIFA Matchday, para pemain atau di klubnya masing-masing akan libur untuk sementara, sehingga waktu itu nanti bisa dipakai mereka berkunjung ke Indonesia, terus kemudian mengurus segala sesuatu yang perlu diurus, sehingga nanti muncullah ya siapa nama-nama pemain yang akan dinaturalisasi. Terus kemudian dengan adanya dua news tersebut ya, praktis seorang Sintayong akan menggunakan materi pemain existing atau materi pemain yang sudah ada, perpaduan antara pemain muda dengan pemain matang ya, yang kemudian dikolaborasikan menjadi satu kesatuan versi strategi taktik formasi ala Sintayong. Kalau kita bicara pertandingan antara Arab Saudi versus Indonesia, maka ya target seri menjadi paling realistis ya. Paling realistis itu aja udah target maksimal. Ya. Ya kalau bisa menang alhamdulillah, berarti ada keajaiban. Dan kita juga bersama di Sintayong sering sekali kita dikejutkan oleh keajaiban-keajaiban, salah satunya membuat Tim Nasional Indonesia bisa tampil di babak semifinal Piala Asia U23 kemarin. Jadi ya kita percaya sama Sintayong dengan segala macam gaya khasnya seorang Sintayong. Dalam hal ini seorang Sintayong biasanya menggunakan strategi 3-4-3 di dalam transisi menyerangnya, terus kemudian saat bertahan menggunakan formasi 5-4-1. Dan ya dua formasi itu beberapa pertandingan terakhir paten lah seringkali digunakan oleh Sintayong.
Terus kemudian kalau kita bicara dinamisme permainan di lapangan, kalau lagi bertahan, Sintayong seringkali menggunakan pertahanan pendek merapat, ya, melakukan pressing dengan etos dan semangat juang yang tinggi. Artinya para pemain ini didorong, ya, untuk bisa terus berlari, menguasai daerah pertahanan tim nasional Indonesia sehingga memperkecil ruang gerak dari para pemain Arab Saudi. Terus kemudian jika sedang bertahan biasanya juga Sintayong menggunakan 5 defender, ya, dalam hal ini untuk back kanan dan back kirinya ditarik ke belakang sehingga posisi center back yang jumlahnya 3 ditambah 2 kanan kiri jadi 5. Dan posisi bagian depan yang 3 pemain itu didorong ke belakang, terus kemudian gantung biasanya 1 pemain striker yang ketika ada serangan balik siap berlari ke depan. Jadi itu gaya-gaya permainan Sintayong yang selama ini efektif. Kemudian kalau kita bicara permainan menyerangnya Sintayong, beberapa kali diterapkan ya permainan pendek merapat dan menguasai bola jika memungkinkan, ya. Makanya kalau saya bilang tim nasional Indonesia saat melawan Arab Saudi nanti itu akan bertumbuh pada 2 pemain penting sebenarnya. Satu, Jay Itzes sebagai leader di jantung pertahanan, ya. Terus kemudian pemain tengah Tom Haye, ya, pemain yang saat ini memang masih belum memiliki klub, tapi saya yakin sekelas Tom Haye bukan berarti tidak laku di pasaran, tapi karena seorang Tom Haye masih memilih klub mana yang menurutnya terbaik untuk menjadi pelabuhan berikutnya. Jadi dengan adanya Jay Itzes dan Tom Haye, terutama saat dia menjadi jenderal lapangan tengah, dirijennya untuk menguasai bola bersama para pemain muda yang lain tim nasional Indonesia ini untuk bisa bergerak dinamis, bergerak cepat, ya, dengan etos kerja tinggi, motivasi tinggi. Tentu saja ini nanti akan membuat ya dinamika permainan menjadi menarik. Selama 2 pemain ini hadir, ya, Jay Itzes dan Tom Haye, saya pikir tim nasional Indonesia akan bisa memberikan perlawanan lah bagi Arab Saudi, ya. Dan ya ini nanti harus dibuktikan, ya. Kalau kita bicara penyerangan, ya, biasanya yang terjadi adalah direct ball, ya, long ball yang langsung. Kita masih bisa mengingatnya waktu seorang Ivar Jenner, ya, seorang Ivar Jenner melakukan long ball saat Piala Asia U23. Di sana ada seorang Rafael Strijk saat tim nasional Indonesia melawan Korea Selatan, dan Rafael Strijk bisa menguasai bola kemudian melakukan tendangan ke arah gawang dan terciptalah gol. Pola-pola itu nanti yang bisa akan terjadi, apalagi kita punya seorang Tom Haye dengan akurasi umpan yang saya pikir di atas rata-rata. Dan untuk di level Asia saya pikir juga masih menjadi top 10 lah, ya, terbaik di Asia. Jadi ya seorang Tom Haye kita akan harapkan akan bisa menjadi pembeda. Selebihnya kekuatan kolektivitas tim akan menjadi penentu bagi tim nasional Indonesia untuk bisa mempertahankan gawangnya agar tidak kebobolan dan bisa memaksakan hasil seri saat bertandang ke Arab Saudi nanti. Jadi sekali lagi Sintayong sudah mengetahui kondisi ini, saya yakin, dan sudah bisa meraba mempersiapkan taktik, pola, strategi apa saja yang nanti kemungkinan akan bisa dimainkan saat melawan Arab Saudi. Tinggal nanti di akhir sesi biasanya kan ada finalisasi kondisi dari setiap pemain, baik kondisi fisik, kondisi mental, ya, sehingga dia layak atau siap untuk dimainkan atau tidak, ya. Ya semoga saja 2 pemain ini nanti akan jadi pembeda, seorang Jay Itzes dan Tom Haye. Terus kemudian pemain pendukung yang lainnya saya pikir Rizky Ridho, Kelvin Verdong, ya, Sandy Walsh, Sen Patinama,
Ivar Jenner, terus kemudian Marcelino, terus kemudian Rafael Strijk, Ragnar Oratmangun, Asnawi Mangku Alam, Witan, Egy Maulana, Yakob Sayuri. Saya pikir pemain-pemain itu nanti yang akan dipanggil ya. Dan ya 26 pemain kan sudah di tangan Sintayong, tinggal publikasinya saja yang belum. Tapi menurut saya pemain-pemain ini tidak jauh berbeda dengan pemain-pemain yang dibawa Sintayong saat menghadapi Irak kemarin ya, Irak dan Filipina. Tinggal pematangan kerjasama dan pematangan kolektivitas saja. Dan yang pasti harus mempelajari permainan dari Arab Saudi ya, agar nanti juga bisa diantisipasi kelebihan-kelebihan apa saja yang dimiliki Arab Saudi. Jadi update infonya seperti itu. Tim nasional Indonesia akan tetap membawa tim yang hampir sama saat tim nasional Indonesia melawan Irak dan Filipina. Jadi belum bisa membawa Martin Paes dan belum bisa membawa pemain baru ya. Sehingga ya kita harus sabar menunggu. Tapi kita semuanya yakin dengan apa yang dimiliki oleh Sintayong, yakin dengan apa yang dimiliki oleh para pemain. Dan tentu saja kita semuanya harus yakin akan misi kita bersama. Tim nasional Indonesia akan bisa tampil di Piala Dunia 2026. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.